Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu serta kesehatan untuk kita bisa tiba di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam atas kerja kerasnya, atas apa yang sudah beliau lakukan sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam sampai detik ini di pagi hari ini. Izin nyontek kata-kata guru saya, beliau lakukanlah sunnah teman-teman, sekecil apapun itu lakukan dan cintailah. Maksudnya di sini tidak perlu kita, bukan tidak perlu, maksudnya mencintai sunnah sekecil apapun, bahkan sampai makan dengan tangan kanan, makan dan minum duduk mungkin, atau olahraga. Maksudnya tidak hanya kita melakukan, tapi kita juga mencintai sunnah tersebut. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi hal-hal kecil yang kita anggap kecil, makan dengan tangan kanan, makan dan minum dengan duduk, justru itu adalah yang menghantarkan syafaat kelak di hari akhir nanti untuk kita semua. Dan sedikit informasi, teman-teman upgrade diri, ngebuka apa ya sebutannya, infak ya, donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk memperjuangkan tanah suci kita, yaitu Al-Aqsa di Palestina. Dan teman-teman nanti bisa lihat di highlight nomor 1, di highlight paling kiri itu di Instagramnya Upgrade Diri. Dan juga Upgrade Diri juga punya Instagram kedua untuk nantinya untuk project-project dan konten-konten ya, namanya upgradediri.project. Nanti teman-teman bisa follow di sana gitu kan. Dan juga kita juga ada YouTube juga, jadi nama YouTube-nya masih Upgrade Diri Official. Nanti teman-teman bisa subscribe juga di sana. Terus kemarin itu minggu lalu kebetulan Adidi juga yang mengisi. Adidi ada apa sebutnya, janji ya, hutang ya. Jadi ada hutang dengan kalau nggak salah 4 orang akhwat yang apakah hari ini hadir. Pertanyaan yang belum bisa ditampung sama kita minggu lalu. Kalau misalnya akhwatnya hadir pada pagi hari ini, nanti setelah materi bisa bisa diajukan pertanyaannya. Prioritas ya, udah kayak BCA ya. Iya, mungkin langsung saja materi pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram, andalan kita semua, Ustadz Ahmad Jubaidi atau Adidi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini hujan, gerimis, alhamdulillah, gerimis romantis ya, masya Allah. Ya bang, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi semoga hujan di pagi hari ini memberikan kita kebarokahan dalam aktivitas kita, juga memberikan
tanda-tanda baik ya untuk semuanya, memberikan manfaat yang luar biasa. Walaupun memang seringkali hujan karena kezoliman kita berubah menjadi musibah untuk sebagian tempat gitu. Musibahnya bukan karena hujannya ya, tapi karena kitanya. Harusnya hujan itu turun ke tanah, diserap, terus ada alirannya, tetapi kita manusia yang suka menutup tanah tersebut, terus juga menghilangkan alirannya, sehingga akhirnya air itu mencari jalannya sendiri, tapi mentok, ketutupan tembok-tembok, dinding-dinding, akhirnya bikin banjir, gitu kan? Ya, jadi insya Allah hujan itu tetap rahmat, tapi perilaku kita lah yang menjadi mafsadat. Nah, tapi di luar itu semuanya, semoga musim hujan kali ini tetap menjadi sebuah anugerah terbesar buat kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Allah menghadirkan kita di sini seperti yang sudah biasa kita sering dengarkan, bahwa sesungguhnya salah satu indikator di mana Allah cinta dan Allah ridho, Allah mengizinkan kita dengan kebaikan-kebaikan, Allah menerima taubat-taubat kita adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk mudah datang di pengajian atau di majelis ilmu dengan apapun alasannya ya, apapun motifnya. Kayak gitu, entah motifnya karena ikut temen, entah motifnya di sini ada juga kan, misalnya diajak sama suaminya atau istrinya yang ngajak gitu kan, ayo ikut nih, karena emang ini kan minggu ini kajiannya tentang pembahasan rumah tangga ya, nah gitu. Jadi biar kita belajar bareng sama-sama, gitu. Apapun itu motifnya. Tetapi kemudahan kita dalam mengikuti majelis ilmu adalah pertanda bahwa Allah itu sayang dan ridho sama kita. Terlepas dari betapa minimnya kesalehan yang kita miliki atau ketakwaan yang kita lakukan, tapi datang ke sebuah majelis ilmu adalah sebuah modal dan juga parameter yang bisa kita ukur. Oh, ternyata Allah ridho sama kita. Nah, gitu ya. Mungkin di luar sana kita masih melakukan banyak keburukan, kurang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, tetapi memulai dengan sebuah majelis ilmu setidaknya itu menjadi alat ukur kita, gitu ya, insya Allah teman-teman. Kita doakan bersama-sama untuk rekan-rekan kita yang di kesempatan kali ini belum bisa hadir, agar Allah memudahkan perjalanannya ya. Walaupun di sini kita lihat juga hujan, tapi semoga hujan tidak menyurutkan motivasi mereka untuk bisa hadir di kesempatan kali ini. Yang memang sedang ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir, semoga Allah menempatkan mereka dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kita. Aktivitas yang menghalangi mereka untuk hadir di sini, karena aktivitas tersebut memiliki pahala dan kemuliaan yang jauh lebih baik. Jadi alasan mereka tidak hadir karena prioritas yang jauh lebih tinggi, insya Allah, dan pahala yang jauh lebih besar juga. Yang sedang memiliki masalah, ujian-ujian dalam kehidupan, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan mampu mengambil hikmah dan ibrah dalam menjalani kehidupannya tersebut ya, sehingga insya Allah setiap permasalahannya akan selalu berbuah keimanan, kesolehan, dan ketakwaan. Amin. Yang sedang memiliki masalah sakit ya, sakit fisik terutama, agar Allah segera mengangkat penyakitnya, menjadikan penyakitnya sebagai kifarat atas dosa-dosa kita, dan juga memberikan kesabaran, karena memang yang namanya penyakit itu tidak pernah mudah ya, apalagi sakit hati, betul? Ya, yang sedang punya masalah finansial, punya masalah dengan pekerjaan, Allah berikan rezeki-rezeki terbaiknya ya, terutama yang belum dapat kerja, Allah berikan rezeki terbaik melalui pekerjaan barunya tersebut, pekerjaan yang bisa tetap membuat kita istiqomah dalam kesolehan. Amin. Yang punya rekan kerja yang toksik gitu ya, Allah berikan kelembutan hati rekan kerjanya tersebut. Amin. Saya yang toksik katanya. Ya berarti Allah berikan kelembutan hati kepada kita ya.
agar jangan jadi manusia toksik lagi. Kayak gitu. Yang sedang punya masalah dengan keuangan, memiliki hutang, Allah berikan kesanggupan untuk segera melunasi hutang-hutangnya ya dengan cara terbaik. Insyaallah amin. Dan juga Allah memberikan rezeki yang besar buat teman-teman dan rezeki tersebut mampu mempertahankan kesolehan dan kebaikan kita. Karena harta di tangan orang yang soleh itu akan menjadi ibadah. Karena orang soleh mah mikirnya itu zakatnya luar biasa gitu ya Bang ya. Sedekahnya luar biasa kayak gitu insya Allah. Maka kita berdoa agar kemudian Allah memberikan amanah harta kepada orang-orang yang soleh. Dan kita berdoa juga kepada diri kita agar Allah melembutkan hati kita, ya terutama dengan seringnya ikut pengajian. Allah melembutkan hati kita, terutama ketika kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang tersayang kita, khususnya kepada orang tua kita. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki dan segala keterbatasan yang orang tua miliki, kita bisa terus berinteraksi dengan penuh kelembutan dan juga kesabaran. Amin. Begitupun sebaliknya ya, Allah melembutkan hati orang yang berinteraksi bersama kita juga, ya, yang menyayangi kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, keluarga kita, diberikan kesabaran dalam menghadapi keterbatasan kita, diberikan kesabaran menghadapi perilaku-perilaku buruk kita. Dan insya Allah kita berdoa bersama-sama agar Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita sayang di jannahnya kelak. Amin. Salawat wassalam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sering mengucapkan dan sering bersalawat kepada beliau, kita sedang menginternalisasi Rasulullah ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Gitu. Seperti halnya kalau kita jatuh cinta sama orang, menyebut namanya itu menjadi hal yang paling indah, ya nggak? Itu ya. Walaupun namanya tuh buruk banget gitu ya, tapi kok kayaknya indah banget disebut di lidah kita, kayak gitu. Jadi menyebut namanya itu menjadi sebuah obat. Nah, dengan sering menyebut nama Rasulullah juga sama, kayak gitu. Apalagi kalau kita menyebutnya dengan penuh cinta juga, itu frekuensinya sampai, gitu kan? Tadi udah diambil alih sama Bang Yano ya, gitu. Untuk melaksanakan, kita mengamalkan sunnah dengan penuh cinta, karena dengan rasa cinta yang besar itulah sunnah kita itu nyampe. Jadi nanti di akhirat Rasulullah tahu siapa saja yang ketika di dunia melakukan sunnahnya itu dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan penuh cinta, kayak gitu. Kendati pun yang kita lakukan baru satu hal, kayak gitu ya. Sementara sebaliknya, kalau kita melakukan sunnah tidak dengan cinta, tetap tidak akan berbuah apapun selain matinya hati kita, gitu kan ya. Sombong dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan, gitu kan. Kita bisa melakukan, orang lain tidak, kita nyinyir, gitu ya. Mana mungkin yang seperti itu bisa dilihat oleh Rasulullah SAW, gitu kan. Yang ada hanya menjadi ladang dosa buat kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas apa Bang kita? Love language. Iya, love language. Hits banget nih ya. Hits banget. Bahasa cinta. Tapi sebenarnya bahasa itu bukan selalu tentang ini ya Bang ya. Bukan bahasa oral, bukan bahasa mulut, tetapi tentang gestur juga ada bahasanya. Ini biasa disebutnya act of service. Oh gitu. Saya taunya gitu, tapi saya nggak tahu artinya. Yang penting keren dulu aja. Keren dulu aja. Ya alhamdulillah. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bahasa cinta itu bukan cuma tentang bagaimana mulut ini berucap, karena seringkali kita juga berkomunikasi dengan orang lain pakai gestur, ya kan? Gitu. Ya kadang-kadang hal yang simple aja, manggilin orang sambil ngedadahin gitu kan. Ya, tahu yang di belakang yang balas gitu. GR. Iya, dikiranya ke dia gitu. Kan. Ya, tapi tadi sebelum itu, teman-teman, di sini kita ada sebuah program ya, karena memang
qadarullah ada beberapa lembaga atau institusi yang menghubungi kita gitu ya, mereka pengen kerjasama juga dengan kita. Satu sisi juga alhamdulillah di sini jamaah dari Upgrade Diri juga sudah semakin banyak. Maka kita juga membutuhkan dai-dai muda yang itu juga mau bersinergi bersama kita berdakwah, bukan cuma di sini tapi juga di tempat-tempat lain atau juga di lewat platform media sosial gitu ya Bang ya. Makanya kita membuka sarana untuk influencer dakwah, sebenarnya sih tujuannya menjadi dai gitu kan. Cuma karena zaman sekarang itu orang lebih rajin datang ke media sosial daripada majlis ya, daripada masjid, maka di situ juga kita mencoba untuk mengimbangi itu gitu ya. Nah, jadi nanti dakwahnya kita bukan cuma ada di sini di tempat yang mulia ini, tetapi juga ada di media sosial. Maka itu kita mohon daya dukung teman-teman ya. Insya Allah tidak akan menyakiti ya ketika teman-teman memfollow akun kita yang baru ini ya Bang ya. Iya. Jadi insya Allah bahkan jempolnya pun akan menjadi sedekah gitu. Kita selain punya akun Instagram upgradediri.official/ kita juga punya akun Instagram namanya upgradediri.project itu ya. Jadi mohon keikhlasan dan keridhaan teman-teman untuk memfollow itu juga. Terus kita punya TikTok juga ya Bang ya? Iya, baru. Tapi bukan Pargoy isinya. Nah, udah teman-teman ke TikTok itu nyari Pargoy nggak ada. Pargoy itu apa Bang? Adalah joget Pargoy itu nggak bisa. Jangan nyuruh saya joget, Andre aja. Iya, maksudnya hal seperti itu benar-benar tidak tahu dan tidak mau tahu juga gitu ya. Karena juga tidak mau menyentuh ranah itu gitu. Dia punya HP 2 tapi nggak ada media sosialnya satupun. Gitu kan. Nah, di TikTok namanya upgradediri.project. Sama. Bukan official ya? Bukan. Upgradediri.project. Iya. Kalau TikTok di follow juga atau subscribe atau apa? Follow. Oh, follow juga. Iya. Ya, oke. Nah, terus kelihatan banget ya kalau agak gaul banget ya. Masih pakai Friendster berarti ya? Apa? Masih pakai Friendster. Oh, udah nggak bikin juga. Oh, iya. Emang tidak pernah suka dengan hal-hal semacam itu. Dulu teman-teman pada bikin Friendster juga nggak bisa, gitu kan. Terus juga di YouTube nama channel kita Upgrade Diri Official. Benar ya? Iya. Tapi kalau di YouTube terpisah ya, Upgrade Diri Official. Iya. Ya, ada spasinya masing-masing. Nah, jadi itu insya Allah sarana dakwah kita melalui digital yang mohon daya dukung dari teman-teman semuanya. Untuk yang Ikhwan bisa lebih maju lagi, kasihan yang sebelah sana. Tapi kan khawatirnya kalau ada yang mau ke toilet lewat agak susah kan. Maju lagi. Boleh maju lagi. Sini, ayo Bang Denok maju lagi, antum sejajar sama Bintang gitu kan. Sini. Yang Ikhwannya maju lagi. Kasihan. Biar nanti yang kebelet nggak masih keburu gitu buat lari ya. Ya alhamdulillah. Nah, tema kita itu tentang bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu nanti akan banyak penjelasannya di dalam hadis, Bang. Tapi memang hadisnya itu adalah hadis-hadis fi'liyah. Gitu ya. Terus juga dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat juga, gitu ya. Terutama juga dari istri beliau, gitu ya. Jadi istri-istri beliau, dan terutama yang paling banyak memang dari istri beliau Sayyidah Aisyah ya, karena memang dari beliaulah banyak sekali informasi, baik itu berupa hadis ataupun berupa athar tentang bagaimana aktivitas rumah tangga baginda Rasulullah Muhammad SAW, gitu. Walaupun mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa zaman sekarang gitu ya. Jadi mungkin
Di sini istilahnya tidak selalu tentang bahasa kearab-araban saja, kayak gitu kan. Ya, tapi semuanya itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita sudah berhadapan dengan pasangan kita. Kayak gitu. Nah, di sini karena memang mayoritas juga belum menikah, jadi pelajari dulu, setidaknya ketika kita sudah tahu teorinya, nanti teman-teman tuh udah nggak kaget ketika berhadapan dengan pasangannya nanti ke depan, kayak gitu. Ya, tetapi jangan dipraktekkan untuk yang belum menikah ya, karena tetap saja, walaupun di sini pahalanya luar biasa, kalau dilakukan dengan yang belum nikah mah dosanya juga luar biasa, kayak gitu ya. Nggak ada istilah abi umian kalau belum nikah mah, ya. Coba itulah. Gitu kan, abis ikut ngaji gitu katanya langsung gitu kan, abi umi. Rasulullah juga nggak ada, Rasulullah tuh nggak pernah manggil pasangannya abi umi itu, Bang. Nggak ada ya. Oh, nggak ada, karena Rasulullah itu selalu punya bahasa cintanya sendiri kepada pasangannya, kayak gitu ya. Jadi kalau ke Siti Khadijah itu menyebutnya wahai cintaku, kayak gitu bahasanya itu ya. Terus ya kalau Aisyah mah banyak sebenarnya, tapi walaupun yang paling terkenal itu Humairah gitu kan ya. Ya, Humairah itu kalau diterjemahkan memang artinya yang pipinya kemerahan. Ya, yang merah merona. Tetapi sebenarnya kalau diartikan pakai bahasa gaul kita artinya yang manis, yang cantik, yang imut-imut kayak gitu, Bang. Ya. Jadi terjemahan secara istilahnya itu seperti itu. Atau kan perempuan juga kalau lagi marah-marah digituin sama suaminya kan pasti langsung kelepok-kelepok ya enggak? Ya kan? Lagi marah, yang ibu mau marah gitu kan. Gitu ya. Nggak jadi marahnya. Dari cara seperti itu aja kemudian kita sudah bisa langsung melihat bagaimana Rasulullah mampu meluluh lantakan gitu kan emosi perempuan. Ya, yang luar biasa kayak gitu, itulah seninya Rasulullah itu. Dan orang Arab pada saat itu dengan karakter mereka yang keras, budaya Arab itu ngelihat cara Rasulullah berlaku kepada istrinya itu aneh, mereka itu, Bang. Nanyanya itu sampai itu beneran kayak gitu sampai kemudian beliau ini Rasulullah kan gitu. Kok kayak gini ya sama istrinya ya kayak gitu. Karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Rasulullah bermain dengan anaknya, dengan cucunya, gitu kan diketahui oleh para sahabat, mereka juga bingung. Kayak gitu. Ketika Rasulullah baru pulang dari perang, yang perang nggak ada yang 1 hari kan? Ya nggak? Perang itu berhari-hari, teman-teman. Baru pulang. Terus karena Rasulullah itu pulang dari perang tersebut dalam kondisi rindu luar biasa sama cucunya, itu pulang nggak langsung ke rumahnya, tapi pulangnya ke rumah Fatimah, kayak gitu. Nyampe rumah Fatimah itu 2 cucunya yang masih bocil-bocil itu kan, kayak gitu. Nyambut, terus langsung minta main kuda-kudaan, kayak gitu. Itu Rasulullah baru datang, langsung disuruh merangkak gitu kan sama si cucunya itu. Ya. Lukanya juga belum dibasuh, belum dibalut gitu kan. Capeknya juga belum dibayar. Kayak gitu. Tapi langsung gitu di depan pintu, masih di depan pintu, pintunya juga belum ditutup, langsung main kuda-kudaan. Kayak gitu. Betapa besarnya cinta Rasulullah gitu kan ya. Terus langsung menunjukkan Rasulullah itu dalam sebuah riwayat ketika main kuda-kudaan itu benar-benar totalitas, sampai suara kudanya pun beliau ikutin. Gitu ya. Kalau di kita kan kayak bapak-bapak jaim gitu kan, so image, so wibawa gitu. Apa itu kuda-kudaan gitu kan ya? Apa itu suara-suara kayak gitu kan? Padahal tidak ada manusia yang lebih berwibawa dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Kayak gitu. Kadang kita dengan kebodohan kita selalu salah menempatkan situasi sih ya, selalu salah menempatkan sikap. Menurut kita kayak gitu keren. Padahal justru itu hanya menampakkan betapa bodohnya kita gitu kan. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang kemudian sebagai pembuka tentang bagaimana bahasa cinta Rasulullah kepada
istri, anak, cucu, dan keluarganya, kayak gitu ya. Bahkan juga pada anak-anak angkatnya, kepada Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Sayyidina Ali itu memang secara nasab beliau adalah sepupu. Tetapi Sayyidina Ali itu dari kecil sudah diasuh oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebenarnya Sayyidina Ali itu secara apa ya? Kalau secara biologis tetap mengakui bahwa sesungguhnya ayahnya adalah Abi Thalib. Tetapi secara filosofis beliau menempatkan Rasulullah sebagai ayahnya. Gitu. Apalagi memang tidak lama kemudian kan ayah beliau wafat ya, sehingga Rasulullah memang memiliki peran yang jauh lebih signifikan. Kayak gitu. Jadi bagaimana Rasulullah mengasuh Ali gitu kan, sebelum Rasulullah menikah juga bagaimana perilaku beliau terhadap Ali itu sangat luar biasa gitu. Jadi menggendong Ali, terus juga mengajarkan Ali, terus mempercayakan ilmu pengetahuan kepada Sayyidina Ali, itu sangat luar biasa. Menjadi mentor yang luar biasa sabar gitu ya kepada Sayyidina Ali. Maka di sini kita akan melihat bagaimana luar biasanya Sayyidina Ali karena dididik langsung oleh Rasulullah. Itu ya. Nah, ini kemudian dari beberapa hal gitu ya, para ulama kontemporer menyusun 5 hal, walaupun nanti banyak sekali ya yang dilakukan, tetapi kita bahas sedikit saja dulu ya. 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada tadi anak juga bukan cuma anak kandung ya, tetapi juga anak-anak angkat beliau, karena banyak sebenarnya kayak gitu. Anas juga anak angkat beliau, terus juga Zubair juga anak angkat beliau gitu. Banyak Rasulullah itu memiliki anak angkat tuh banyak. Gitu. Terus juga kepada sahabat-sahabat juga sama gitu ya. Ada bahasa cinta yang kemudian beliau sampaikan. Gitu ya. Yang pertama adalah apresiasi atau word of affirmation kayak gitu Bang ya. Jadi kata-kata tentang afirmasi terhadap apresiasi tersebut kayak gitu kan. Jadi kata-kata yang berupa pujian itu yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam berbahasa cinta kayak gitu ya. Dipuji gimana nih Bang? Kira-kira orang ganteng dipuji seneng nggak? Pujiannya tulus, ini waktu itu tulus, bukan ngebully. Seneng dong? Iya seneng. Seneng Emang ya? ada pujian ngebully ya? Emang ada pujian? Ada kayak kantum kan suka ngebully juga. Ya sering betul. Astagfirullahaladzim. Saya korban. Orang jelek dipuji suka juga nggak? Suka. Suka juga kan? Iya. Artinya sebenarnya semua orang suka dipuji ya. Betul. Betul. Suka. Nah, gitu. Apalagi pujian yang tulus, gitu kan? Bukan pujian yang memang tujuannya untuk merendahkan. Atau pujian gitu. tujuannya minjem 100. Apa itu? Ya gue muji yang penting minjem 100 aja ini. Oh, iya. Ujungnya minjem mah. Ujungnya minjem duit. Oh iya itu kan yang ada meme-nya itu ya. Iya. Iya. Pinjam dulu dong 100 gitu. Betul. Oke. Nah, jadi disinilah dan Rasulullah selalu menggunakan itu. Kayak gitu. Misalnya kepada Sayyidina Ali gitu kan, Rasulullah selalu memberikan pujian-pujian. Terus selalu menyebutkan, selalu memberikan panggilan-panggilan yang itu memotivasi. Kalau kita, terutama cowok ya, itu kalau belum ngehujat belum akrab gitu kan ya, gitu kan. Bahasanya itu seperti itu. Malah menjadi indikator semakin dekat orang, kalau dia udah berani saling ngehujat berarti makin dekat. Padahal mah faktanya mah ya, setiap manusia kan punya hati, tidak selamanya mereka mau juga digituin kayak gitu. Jadi kudu tahu batasannya juga, gitu. Nah, Rasulullah memberikan tadi nama-nama terbaik kepada istri beliau. Siti Khadijah juga punya panggilan terbaik dari Rasulullah. Terus Siti Aisyah juga sama, dan istri beliau yang lain juga sebenarnya ada. Walaupun memang istri yang lain itu tidak terlalu banyak ininya ya, tidak terlalu banyak riwayatnya kayak gitu.
Terus juga sahabat-sahabat juga sama. Jadi ketika mereka punya prestasi, itu Rasulullah langsung menyandangkan sebuah gelar kesayangan kepada sahabat tercintanya itu. Kayak gitu. Dan di sini bedanya Rasulullah dengan kita, Rasulullah itu memuji seseorang itu karena pencapaiannya, bukan karena fisiknya. Kayak gitu. Ya. Jadi pencapaian yang dilakukannya. Misalnya ada orang yang ketika berperang itu luar biasa gitu kan ya, maka Rasulullah memuji dia dengan disebut singanya Allah kayak gitu. Bukan berarti mukanya mirip singa gitu kan ya, nggak seperti itu. Tetapi begitu hebatnya beliau ketika berjihad, seolah-olah seperti singa yang memimpin pasukan kayak gitu. Jadi selalu pujiannya itu karena aktivitasnya kayak gitu. Jadi bukan karena sesuatu yang berupa fisik ya, gitu. Itu jarang sekali Rasulullah memuji yang seperti itu. Ya, Siti Aisyah juga karena ketika Siti Aisyah tersipu, itu muncullah rona kemerahan di pipinya yang putih itu, kayak gitu bang. Itu kan berarti apakah setiap saat Siti Aisyah itu merona? Enggak juga, kayak gitu ya. Tetapi artinya ketika Aisyah sedang cemberut, Rasulullah bilang, ya Humairah, kayak gitu kan ya, wahai yang pipinya kemerahan. Berarti saat itu Rasulullah sebenarnya sedang menginginkan kemerahannya itu muncul lagi. Berarti jangan cemberut dong, kayak gitu. Gitu ya. Ya. Jadi pujian-pujian yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu karena aktivitasnya, karena amalannya. Gitu ya, malah justru kalau orang memuji kita berlebihan terutama karena fisik ya, itu akan menjadi racun buat orang tersebut, akan memberikan kesombongan gitu kan. Apalagi kalau memang hal-hal tersebut itu arahnya ke situ gitu kan ya. Jadi oh ini anak pinter banget gitu kan ya. Maka kalau kita sebagai orang yang paham agama, kita akan memilih untuk memuji, wah luar biasa kamu ya, semangat banget belajarnya. Pujiannya seperti itu, kayak gitu ya. Jadi yang kita pujinya itu karena rajinnya, bukan ini anak saya memang pinter, dia sekali baca langsung hafal, nggak seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi pujian yang disandingkannya itu adalah sebuah afirmasi dari kegiatan-kegiatan positifnya, kayak gitu. Itu ya. Nah di sini juga sama, bahwa Rasulullah itu sekalipun beliau menghadapi sebuah hal yang tidak menyenangkan gitu ya, maka untuk menyampaikannya itu nggak langsung gitu kan. Seperti misalnya ketika satu masa Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, terus kemudian Aisyah dengan semangatnya langsung menyuguhkan susu kesukaan beliau, kayak gitu, susu kambing. Ya, jadi Rasulullah itu memang suka ketika lelah habis perjalanan kemana gitu kan, itu minum susu hangat. Dan Aisyah juga karena sudah sangat rindunya, itu menyeduhkan susu hangat kepada Rasulullah SAW, kayak gitu. Terus karena Rasulullah itu begitu minum ya, itu kaget gitu kan. Tapi kagetnya cuma sepersekian detik gitu kan. Terus langsung kembali meminumnya, gitu kan. Gimana ya Rasulullah? Enak kan susunya? Enak banget. Sambil diseruput lagi, kayak gitu kan. Yang bener, iya enak banget. Manisnya pas kata Rasulullah itu, kayak gitu bang. Terus diseruput lagi. Nah di situ Siti Aisyah agak ragu, kenapa Rasulullah tidak seperti biasanya, gitu kan ya. Sehingga Rasulullah pengen nyoba, Aisyah pengen nyoba, tapi kata Rasulullah jangan. Ini terlalu enak. Digituin, Siti Aisyah nambah penasaran dong. Ya, memang ada satu ciri di mana Aisyah itu karena cerdasnya luar biasa, keponya juga luar biasa. Nah gitu ya, maksa-maksa akhirnya diminum, ternyata asin, kayak gitu kan ya.
ya kan? Ternyata asin. Rasulullah ini mah asin gitu ya. Lekek lagi gitu kan kata gitu. Kata Rasulullah, ah masa sih? Terus kemudian Rasulullah dengan lembutnya meminum di tempat di mana bekas bibir Siti Aisyah tersebut, kayak gitu ya. Diminum di situ. Kata Rasulullah, malah nambah manis ketika kamu yang meminumnya. Katanya seperti itu. Kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Itu cara menegur Rasulullah karena istrinya masaknya nggak enak, kayak gitu. Nah, itu sama. Nah, itu berarti di sini bukan cuma tuh ayah denger gitu kan ya. Jangan cuma contoh kayak gitunya aja, tetapi maksudnya di sini perempuan juga sama. Karena pada saat itu Rasulullah juga sedang mengajari Siti Aisyah bagaimana cara seorang istri sepatutnya harus menegur suami. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ternyata menegur itu, apalagi ketika kita berpasangan, harus seperti itu teman-teman. Harus ada bahasa cintanya. Nah gitu kan ya. Kita pengen negur sembako habis, dipecahin semua piringnya gitu kan. Aduh, piring pecah nih gitu kan. Jangan-jangan sembako habis gitu. Yang kayak gitu, ya justru hanya akan menimbulkan konflik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah, kita baru berbicara tentang itu saja ya. Kalau kita kan mungkin yang terlembut yang bisa kita kasih, nauzubillah min dzalik, gitu kan. Kita nggak nyebutin sih makanan yang nggak enak, tapi kita bilang cobain aja sendiri, gitu misalnya ya, gitu. Jadi seperti itulah ada Rasulullah kayak gitu. Ya, ada Rasulullah. Jadi bukan cuma apakah Rasulullah berbohong di situ? Bisa jadi tidak, kayak gitu kan ya, kan? Karena memang standar enaknya Rasulullah adalah apapun yang dibuatkan oleh istrinya. Kayak gitu. Ya. Jadi standar enaknya itu bukan harus gurih, harus manis, harus asin, harus asam kayak gitu. Bukan tentang rasa, tetapi apa yang disuguhkan oleh istrinya itu adalah standar enak dari beliau. Kayak gitu. Walaupun memang ada hadis yang menyatakan bahwa kalau kita tidak suka dengan makanan tersebut, maka jangan dimakan dan juga jangan dicela. Tetapi dalam banyak riwayat, ketika yang menyuguhkannya itu adalah istrinya, Rasulullah tidak mencela dan juga menghabiskannya. Kayak gitu. Ya, Masya Allah. Kalau kita sebucin apapun kita, makanan pahit mah tetap aja pahit, gitu kan? Makanan asin tetap aja asin, kayak gitu. Berarti itulah bedanya. Kita mencintai seseorang karena Allah dengan mencintai seseorang karena nafsu, kayak gitu. Mencintai karena nafsu mah akan selalu ada ending yang tidak menyenangkan, gitu kan ya. Sementara mencintai seseorang karena Allah akan selalu mengajarkan kita untuk senantiasa penuh syukur dan juga bisa menikmati setiap momen, kendati pun tidak ada kenikmatan yang ada di situ, kayak gitu. Gitu ya. Terus jadi ada pengulangan-pengulangan afirmasi yang dilakukan oleh Rasulullah, dan bahkan ketika pun istri beliau tidak paham berkali-kali, Rasulullah pun akan terus mengulanginya, kayak gitu. Termasuk anak-anak juga sama. Ya, kita dalam banyak situasi suka mengeluarkan statement di mana kita mudah menyerah. Misalnya, nih anak gak ngerti-ngerti juga, udah berapa kali dibilangin gitu ya. Padahal faktanya anak kecil itu ketika mereka mengulang sesuatu bukan karena mereka tidak suka, tetapi karena bukan karena mereka tidak paham, tetapi karena mereka menyukainya. Kayak gitu. Jadi ketika anak kecil nanya, ini apa? Gitu ya. Itu karena mereka suka aktivitas tersebut dan ingin mengulangi kebahagiaan yang lama itu. Jadi kita jangan langsung punya statement, ya anak jangan-jangan IQ-nya pingsan gitu kan ya. Udah bukan jongkok lagi IQ-nya itu. Nah, kita karena kurangnya ilmu tadi, kita jadi salah paham. Anak kecil seperti itu, teman-teman. Ya, anak kecil seperti itu. Jadi anak kecil itu ketika mereka tidak
Anak kecil ketika mereka sering mengulang sesuatu, minta lagi atau bertanya lagi, itu artinya dia menyukai hal tersebut. Gitu ya. Perempuan melakukan hal-hal yang sama itu alasannya, terutama istri gitu kan, karena dia sudah terlalu nyaman dengan pasangannya, sehingga dia tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh suaminya, tetapi dia fokus pada rasa nyamannya. Agak mirip dengan anak kecil tapi versi yang lebih dewasa, gitu kan ya. Jadi itu juga sama. Makanya ketika seorang suami ngadepin istri yang mungkin ketika dinasehatin berkali-kali kurang paham gitu kan ya, maka di sana kita mendapatkan sebuah hal baru di mana oh berarti istri saya sangat mencintai saya, gitu ya. Bukan justru kita bilang kamu gimana sih udah aku nasehatin berkali-kali nggak ngerti juga, gitu kan. Saya seperti itu. Nah kadang kita lemah di bagian sana. Terus suami gimana? Ketika seorang suami tidak pernah paham dengan apa yang disampaikan oleh istrinya, artinya si istri salah memberikan nasihatnya, kayak gitu. Bukan nasihat yang diinginkan oleh si suami. Kayak gitu ya. Kau mah, aku kan udah bilang berkali-kali ini anduk jangan ditaruh di atas kasur. Kayak gitu. Misalkan itu yang terjadi. Kayak gitu ya. Nah, ketika seorang suami tidak bisa dinasehatin, itu artinya nasihat yang diberikan oleh istri itu tidak tepat dan bukan nasihat yang diinginkan oleh pasangannya. Diinginkan oleh suami. Jadi ternyata ada di situ dan Rasulullah paham betul dengan kondisi itu. Kayak gitu kan ya. Makanya di sini ketika kita bisa bersabar kepada orang lain, maka kita harus lebih bisa bersabar kepada pasangan kita. Karena pasangan kita itu adalah partner surga kita. Kayak gitu. Kalau orang lain paling banter kita ketemu sama mereka ya hari itu doang gitu kan ya. Teman kerja ya paling di lingkungan kerja doang. Apakah di rumah bakal ngelayanin kita? Enggak. Apakah kalau kita susah dia bakal bantuin kita? Enggak. Ya, apa kalau kita sakit bakal ngobatin kita, nungguin kita di rumah sakit? Enggak. Gitu ya. Tapi kalau pasangan kita, mereka yang akan paling banyak berkorban buat kita. Sehingga toleransi terhadap pasangan kita harus jauh lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Maka jangan sampai kalau ke orang lain mah kita sabarnya luar biasa, sama pasangan sendiri sumbunya pendek gitu. Ya enggak? Justru harus sebaliknya, gitu kan ya. Oh berarti saya boleh berlaku kasar ke orang lain? Ya jangan juga, itu mah karakter sih, gitu kan ya. Orang sabar mah di mana-mana juga sabar, insya Allah baik, gitu ya. Jadi yang pertama itu ada sebuah apresiasi yang dilakukan, kayak gitu, ya. Ketika Rasulullah juga dalam banyak situasi istri beliau tidak selalu mampu untuk beberes rumah, itu ya. Jadi beliau itu kan memiliki istri dengan berbagai macam karakter gitu bang. Nah ketika seperti itu Rasulullah memberikan contoh gitu. Bagaimana standar beberes yang diinginkan. Sehingga nanti istrinya belajar itu nanti ada di bab berikutnya ya. Gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah mengapresiasi. Tapi bukan menyindir ya. Sekali lagi bukan menyindir. Tidak ada. Rasulullah itu tidak melakukan sindiran-sindiran kepada pasangannya. Kayak gitu. Ya. Tapi lebih banyak tentang mengapresiasi. Terus yang berikutnya adalah physical touch ya. Jadi sentuhan-sentuhan fisik. Terutama ini sebatas untuk informasi ya. Ketika nanti sudah menikah bang, mungkin kalau masih bujang, buat teman-teman seolah-olah aktivitas seksual itu menjadi suatu hal yang urgent gitu ya. Ada pada poin nomor 1. Kalau sudah menikah mah nanti bukan lagi itu, kayak gitu. Dan ternyata seringkali 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita sudah menyadari itu. Karena justru yang terbaik itu physical touch itu justru di luar dari hal yang demikian kayak gitu. Justru, gitu kan ya. Sebenarnya mah gitu kan ya. Tapi kalau anak muda mungkin karena kalian mungkin masih kencang gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ke arah sana. Yang dibutuhkan oleh manusia itu bukan cuma pada aspek nafsu seksualnya saja gitu kan ya. Syahwat di bawah pusarnya saja. Tetapi memang physical touch yang kemudian itu terjadi setiap hari dan dilakukan dengan penuh rasa cinta dan keriduan kepada pasangannya.
gitu kan. Jadi tentang bagaimana ketika kalau dulu Rasulullah itu ya ketika istrinya berkendara, berkuda atau naik unta, jadi kalau Rasulullah itu sebenarnya jarang ya menempatkan istrinya di atas kuda, tetapi lebih sering menempatkan istrinya itu di atas unta dengan kayak semacam rumahnya sendiri itu yang di atas unta itu ya. Mungkin di film-film teman-teman pernah melihat, sehingga tertutup semuanya kayak gitu. Karena buat istri Rasulullah itu itu mereka memiliki keistimewaan khusus kayak gitu kan. Karena istri Rasulullah itu adalah jadi mereka itu ummul mukminin ya, ibu dari semua umat Islam. Maka seorang kita tuh haram hukumnya memandang wajah istri Rasulullah gitu ya, secara sengaja kayak gitu. Tidak boleh, karena statusnya mereka itu adalah ibu kita kayak gitu. Itulah kenapa janda-janda janda-janda Rasulullah itu tidak boleh dinikahi gitu Bang. Kayak gitu, karena statusnya ibu. Mana ada orang yang boleh menikahi ibunya kayak gitu, sehingga mereka benar-benar dijaga posisinya itu. Nah, jadi physical touch-nya itu misalnya bagaimana Rasulullah selalu menaik dan menurunkan istri-istrinya ketika naik ketumpangannya kayak gitu kan ya. Terus ketika berjalan, Rasulullah selalu berusaha menjaga posisi yang aman. Misalnya kalau di kita ya, kalau di jalan raya ya, berarti yang ada di sebelah kanan itu si laki-lakinya, yang ada di sisi bagian jalannya. Jadi nanti kalau ketabrak lakinya dulu yang mati. Gitu ya. Terus kemudian tangan kirinya menggenggam erat tangan kanan istrinya dengan barang-barang bawaan ada di pundak kayak gitu. Dan itu adalah adab. Dan ternyata adab tersebut menurut para ulama itu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu semakin bijak dan dewasa ketika dia semakin mampu memperlakukan seorang perempuan. Kayak gitu. Dan salah satu indikator teman-teman ya, mencari suami adalah lihat bagaimana cara dia memuliakan ibunya. Kalau seorang laki-laki mampu memuliakan ibunya, dia mampu memuliakan istrinya. Maka di sini yang harus dipelajari juga oleh seorang istri, jangan pernah cemburu secara negatif terhadap kedekatan seorang laki-laki kepada ibunya. Tapi beda lagi dengan laki-laki manja ya. Karena laki-laki manja itu bukan poin itu yang mereka inginkan. Kayak gitu. Jadi kalau seorang laki-laki itu dia memuliakan ibunya, maka dia juga akan memuliakan istrinya. Karena dia ngerti bagaimana memperlakukan perempuan. Jadi kalau pas kenal di awal aja perilakunya sudah buruk kepada ibunya, kalau kalian belum serius, putusin aja. Karena laki-laki yang seperti itu tidak menghormati perempuan seperti apa. Kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau nanti janjian gitu kan ya, si laki-laki itu lebih memprioritaskan ibunya, maka harus berbahagia. Artinya laki-laki tersebut punya mentalitas sebagai suami. Kayak gitu. Ya, sementara kalau dia justru aku mah ya kamu mah segala-galanya buat aku gitu kan ya. Ya mama mah gampang lah, anaknya banyak kok. Kayak gitu. Siap-siap aja, nanti udah nikah kalian digituin juga. Kayak gitu. Waktu masih pacaran aja ya, seolah-olah kayak gitu kan. Karena hawa nafsu yang digedein. Tapi udah nikah mah justru laki-laki yang seperti itu tidak bagus. Karena itu indikator, gitu kan. Termasuk juga kan laki-laki yang soleh itu salah satu indikatornya, bukan laki-laki, anak ya. Anak yang soleh itu indikatornya adalah semakin sering mendoakan orang tuanya, maka itu dia memiliki indikator kesolehan yang jauh lebih luar biasa. Jadi kita bisa ngelihat nih, kalau kita masih pelit ngedoain orang tua kita, berarti kesolehan kita belum sempurna, kayak gitu. Misalnya bajunya udah rapi, gitu, uras, sholatnya udah bagus,
puasanya juga luar biasa, tapi masih suka lupa ngedoain orang tua, berarti kesolehannya itu belum. Nah, apalagi kalau laki-laki, kayak gitu ya. Jadi orang tua itu menjadi indikator untuk laki-laki dan perempuan juga sama secara umum. Nah, physical touch itu seperti itu teman-teman. Dan terutama, apalagi ketika di hadapan umum ya, ketika seorang laki-laki, baik itu di hadapan umum dan juga bukan di hadapan umum, berani menunjukkan romantisme kepada pasangannya, itu menandakan bahwa si laki-laki tersebut dia memiliki kasih sayang yang tulus, kayak gitu. Dan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, walaupun bukan romantisme yang vulgar, gitu ya. Jadi kalau sebatas nanti pas berangkat pulang kerja salim gitu ya, itu malah justru sesuatu yang memang perlu untuk ditunjukkan. Memanggil kata-kata sayang di hadapan umum kayak gitu ya, itu juga perlu ditunjukkan. Tetapi kalau sesuatu hal yang terlalu vulgar itu jangan kayak gitu ya. Misalnya kayak pengen banget nunjukin romantisme di hadapan temen biar dipuji atau apa, itu tidak. Terus mohon maaf ya, ciuman yang berlebihan kayak gitu, ya itu di hadapan umum itu tidak dianjurkan. Jangankan ya nauzubillah gitu ya, apalagi yang belum halal gitu kan ya, itu mah sudah beda lagi, udah beda dalil kalau yang seperti itu. Ya, walaupun di rumah itu justru sangat luar biasa, tetapi untuk hal-hal yang vulgar semacam itu tidak, kayak gitu kan ya, tetap itu tidak dianjurkan, kayak gitu. Jadi itu tadi. Terus juga misalnya ya, sama antara istri ataupun suami, ketika pasangan itu rutin melakukan pelukan, gitu ya. Jadi pelukannya itu minimal itu 7 detik, gitu kan ya. Maka di sana akan memberikan sebuah frekuensi kesepamahaman kayak gitu. Seringkali rumah tangga yang sering bertengkar, cekcok dan tidak sepakat atau jarang sepakat itu karena mereka jarang melakukan physical touch atau pelukan suami istri. Kayak gitu. Misalkan di sini juga sama. Orang tua saya mah itu sering banget berantem. Ya jangankan itu. Masalah milih warna gorden aja berantem gitu kan ya. Kalau yang berantemnya berantem asik mah nggak apa-apa kan, kadang-kadang berantem juga bumbu ya. Tapi di sini bisa kita lihat, sudah bisa kita pastikan biasanya pasangan yang seperti itu jarang pelukan kayak gitu kan ya. Jadi pelukan itu adalah sunnah. Bagaimana Rasulullah ketika datang menghampiri istri-istrinya, ya, tapi satu-satu, nggak semuanya juga gitu ya, berpelukan kayak Teletubbies itu enggak gitu kan. Wah, istri-istriku berpelukan gitu kan ya. Enggak kayak gitu. Ya, tapi datang gitu kan. Misalkan hari ini jatah tiketnya ke rumah si A gitu ya. Kayak gitu. Itu yang pertama kali Rasulullah lakukan itu apa coba? Memeluk. Terutama yang paling sering itu adalah Rasulullah tuh sering memberikan kejutan-kejutan, memeluk istrinya dari belakang, ya gitu kan ya, memberikan pelukan hangat, gitu kan. Terus juga menyampaikan betapa rindunya beliau karena tidak bertemu dengan istrinya, gitu ya. Jadi walaupun baru nggak bisa ketemunya itu cuma hitungan hari, kayak gitu. Jadi memang kan ketika Rasulullah tinggal di Madinah itu ya, Rasulullah punya waktu di mana mengunjungi istrinya itu di waktu duha dan juga di waktu asar, kayak gitu. Jadi beliau keliling, walaupun nanti gantian ya, gitu. Misalnya hari ini siapa, gitu kan, nah, terus sorenya siapa, nanti besoknya siapa. Tapi perlakuan Rasulullah itu seperti itu, sehingga si istri, semua istrinya itu merasa diperlakukan istimewa, kayak gitu. Walaupun di antara mereka gitu kan di sini ada karena Siti Aisyah itu yang paling muda ya. Jadi istri Aisyah itu suka meminta kepada kakak-kakak madunya gitu yang boleh nggak kalau malam ini saya ingin bersama dengan Rasulullah, kayak gitu kan ya. Istri yang lain mengizinkan kayak gitu. Kenapa mereka tidak cemburu? Sebenarnya bukan tidak cemburu, cemburu juga kayak gitu kan ya. Tapi mereka tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah tetap mencintai mereka, kayak gitu. Jadi istrinya
cenderung merasa aman dengan itu semuanya. Jadi istri Rasulullah SAW itu paham bahwa sesungguhnya cintanya Rasulullah itu nyata. Karena kenapa? Kerasa. Kayak gitu ya. Jadi ketika datang gitu kan, itu tadi memeluk. Kadang-kadang juga kita sebagai seorang suami itu seringkali lupa. Kita begitu pulang, kita lebih refleks langsung yang kita gendong itu adalah anak, gitu kan ya. Atau kalau anaknya udah tidur langsung duduk. Padahal orang di balik layar yang lelah pada saat itu adalah istri, dan dia yang sebenarnya jauh lebih butuh untuk dikuatkan. Kayak gitu. Seringkali seorang suami itu lupa untuk salaman dulu, memeluk erat dan mengecup kening istrinya ketika dia baru pulang bepergian. Kayak gitu. Padahal itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah mengangkat anak atau cucunya, gitu kan ya, Rasulullah itu lebih dahulu memberikan perhatian kepada istrinya terlebih dahulu, kayak gitu. Karena kekuatan istri mengasuh anak itu harus berasal dari cintanya suami, kayak gitu. Bahkan seringkali kenapa istri menjadi bawel kepada anak-anak itu karena istri tidak merasakan cinta dari suaminya, gitu ya. Gestur buruk istri disebabkan karena tidak ada physical touch dari rasa cintanya, kayak gitu. Itu seringkali terjadi demikian. Terus juga yang berikutnya juga ini sering terjadi di masyarakat kita, Bang. Kalau orang tua punya anak banyak, orang tua pergi nitipin anaknya ke kakaknya, kayak gitu kan ya. Begitu pulang, seringkali yang dicemaskan sama orang tuanya itu yang ditanyain selalu yang kecil-kecil aja, gitu kan ya. Adik kamu gimana? Sementara si kakak jarang ditanya. Inilah yang seringkali menyebabkan bersaudara itu nggak akur. Kayak gitu. Kita sebagai orang tua, kalau nanti punya anak, jangan cuma hanya nanyain si yang paling kecil, harus tanyain semuanya. Kayak gitu. Termasuk ketika memberikan hadiah juga harus berikan semuanya. Itu kan ya. Apalagi ucapan berupa kamu kan udah gede, harus ngalah dong sama adik. Itu adalah sebuah ucapan toksik dari orang tua yang ngajarin untuk memusuhi adiknya. Kayak gitu. Ucapan tersebut tidak keluar dari orang tua yang bijak, gitu ya. Nah, itu juga sama. Jadi physical touch yang dilakukan oleh dari orang tua, gitu kan ya, kepada anak-anaknya harus seperti itu juga. Ketika baru pulang, tanyain juga kakaknya, ucapkan terima kasih. Wah kakak, masya Allah sudah menjaga adik-adik luar biasa, ya kayak gitu. Bunda sama ayah ngucapin makasih ya. Ini kadang-kadang kan hal seperti itu tuh kita lupakan. Kayak gitu, sehingga seringkali kita menitipkan adik-adiknya ke si kakak, tapi si kakak tidak diapresiasi. Sehingga itu tadi, seringkali memang hubungan kakak adik itu nggak akur, intinya cuma kayak gitu aja, kerasanya udah mulai dibedain. Padahal mungkin enggak kok, saya sayang sama semua anak saya, tetapi bagaimana perilaku kita itu tidak menampakkan hal seperti itu. Nah itu juga sama, gitu kan ya. Terus kepada anak kita, bagaimana kita ketika mereka salim sama kita ya, tangan kanan itu salaman, dikecup, harusnya tangan kiri kita membelai rambut atau pundak mereka. Kayak gitu teman-teman. Kalau kita salaman sama anak kita harus merendahkan posisi kita, wajah ketemu wajah, dada ketemu dada. Kayak gitu. Itu cara kita berperilaku kepada anak yang ada di bawah kita. Jadi kalau kita salim nggak begini, tetapi kita ikut duduk kayak gitu. Dan perlakukanlah seperti itu. Kecuali kalau kita mau mengangkat anak kita gendong, kita ciumin. Itu berarti kita yang mengangkat, gitu kan ya. Tetapi kalau anaknya tidak kita angkat, ya seperti itu caranya. Tidak perlu membungkuk, cukup kita yang berjongkok, gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Dan disitulah kemudian kita mengajarkan respect. Kita mengajarkan bagaimana budaya sopan dan santun, kayak gitu. Ya, kepada istri, suami, dan juga anak-anak kita, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian memberikan fondasi yang sangat luar biasa di dalam keluarga, gitu ya. Nah, jadi sentuhan-sentuhan fisik yang seperti itu.
kepada anak-anak kita. Nanti akan berbeda teman-teman. Ya, jadi bukan cuma bahasa melalui mulut, tetapi juga bahasa dengan gestur kita, dengan perilaku kita. Gitu ya. Jadi sentuhan fisik itu seperti itu. Dan ini tadi ketika istri punya bawaan gitu kan ya, maka kita sebagai seorang laki-laki jangan pernah membiarkan istri kita ketika berjalan bersama kita membawa beban yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, terus yang poin nomor 3-nya adalah quality time ya teman-teman ya. Memiliki waktu yang berkualitas. Apalagi di tengah situasi di mana keduanya sama-sama kerja, ya bang ya. Istrinya kerja, suaminya kerja, anak diasuh sama HP. Kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang saya juga paham bahwa sungguhnya sulit buat kita menghindarkan itu. Tetapi ada hal prinsip yang tidak bisa kita ubah, yaitu cinta, physical touch, dan quality time. Kayak gitu, itu penting untuk tetap dilakukan. Gitu. Teman-teman, walaupun waktu yang kita miliki sehari-hari misalnya cuma 2 jam gitu ya, karena siang dia banyak kerja, waktu bersamanya itu misalnya jam 8 atau jam 7 sampai jangan jam 9 gitu kan, karena jam 9 misalnya anak-anak udah tidur, maka berikanlah quality time di situ. Gitu kan ya. Selesaikan semua permasalahan kita, main game, selesaikan atau lakukan setelah itu. Nah gitu kan ya. Baca WA, ya, scrolling medsos, lakukan itu sebelum atau sesudahnya saja. Karena pada waktu itu usahakan kita memiliki quality time. Kayak gitu. Ketika ngobrol, walaupun semua hal bisa kita selesaikan dengan ngobrol tanpa tatap muka, tetapi itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan kita. Jadi usahakan kalau ngobrol itu ada mata ketemu mata atau kulit yang bersentuhan. Kayak gitu. Bahkan juga seringkali memberikan salah satu terapi kepada orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya, agar melakukan mandi bareng dengan orang tuanya, terutama ketika misalnya anaknya laki-laki ya lebih sering mandi bareng dengan bapaknya, kayak gitu. Ya, satu bak bersama. Jadi aktivitas dalam mandi bareng aja itu menjadi terapi buat anak-anak berkebutuhan khusus. Kayak gitu ya. Bahkan sampai dengan usia tertentu, orang tua juga usahakan untuk memiliki waktu tidur bareng dengan anak-anak. Kayak gitu. Nanti ibu dengan anak gadisnya, ayah dengan anak bujangnya dibawa kemana. Jalan-jalan sama anak itu tidak selalu harus sekeluarga ya. Kadang-kadang dalam momen tertentu, misalnya beberapa terapi juga kita lakukan gitu bang. Cuma nyuruh, misalkan anak ini punya kecenderungan ADHD atau apa. Pak, ajak jalan-jalan naik kereta ke Bogor. Terus ngapain Pak ke sana? Ya cukup makan soto Bogor balik lagi, kayak gitu. Jadi agar ada bonding di antara hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak kayak gitu kan ya, supaya itu tercipta. Jadi quality time yang dibangun seperti itu. Karena Rasulullah juga kan ngasih tahu ke kita bagaimana cara kita mengetahui perilaku orang lebih lanjut itu ya. Perjalanan bareng, terus juga tidur bareng, sama berhutang atau aktivitas keuangan, bermuamalah. Itu perilaku itu bakal ketahuan. Kayak gitu. Nah, sama anak harus lebih seperti itu lagi, gitu. Ya, misalkan kayak camping juga ya. Jadi jangan cuma nunggu camping di sekolah, tetapi buat kita juga keluarga nyewa tenda yang isinya buat 4 orang bisa lah ya nggak? Jadi coba yang namanya healing itu yang lebih mengikat hati. Itu kan namanya bonding ya, kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita tuh ngomong healing, tapi aktivitas healingnya tidak ada ikatan hati. Yang seperti itu sih cuma biasanya bertahan berapa jam doang gitu bang. Ketemu hari Senin udah langsung lupa lagi, kayak gitu. Karena tidak ada ikatan hati. Healing terbaik itu bersama dengan orang-orang tercinta, kayak gitu. Makanya healing terbaik itu sebenarnya di rumah. Tapi kalau rumah terasa seperti neraka, berarti emang ada yang salah dengan kehidupannya. Kayak gitu. Sebenarnya konsep yang benar tuh kayak gitu. Ya. Nah terus yang keempat itu adalah
pelayanan, servis. Ya, suami menservis istri, istri menservis suami, gitu. Ya, dua-duanya sama, saling memberikan, kayak gitu. Jadi jangan merasa menjadi si paling hebat, si paling berjasa. Kalau salah satu sudah seperti itu menampakkan ego, hanya akan bikin masalah, kayak gitu kan ya. Kan saya yang paling capek di rumah, oke, siap-siap ketemu masalah. Kan saya yang paling capek di luar, gitu kan, nyari kerja, oke, siap-siap dapat masalah. Tetapi keduanya harus saling memberikan pelayanan, kayak gitu ya. Dalam sebuah situasi istri perlu membantu suaminya. Dalam situasi yang lain suami juga perlu membantu istrinya, kayak gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana ketika Rasulullah memiliki standar, kalau rumah pengen bersih itu kayak gini-gini nih caranya. Jadi Rasulullah yang akhirnya beberes, gitu kan ya, atau kerja bareng dengan istrinya, gitu. Banyak juga yang datang ke gitu, para suami, saya males kerja bareng sama istri, kenapa? Banyakan ngomelnya salah mulu katanya. Nah makanya di sini istri juga harus sabar gitu ya. Oh laki-laki mungkin, maksudnya gini, mereka mau nyapu, mereka mau ngepel itu udah sangat luar biasa, gitu. Kalau masih kotor ya dimaklumin, kayak gitu kan ya. Setidaknya mereka sudah mencoba, kayak gitu. Itu kan ya. Terus kalau mau disapu lagi, kalau mau dipel lagi, setidaknya jangan di depan dia lah, nanti kesinggung, ya nggak? Lagi tunggu aja dulu, gitu kan? Terus nanti berikutnya tinggal dibersihkan ulang, kayak gitu. Kan ya gitulah ya. Memang, jadi pasang toleransi yang sebesar-besarnya. Tetapi itu tadi, di sini sebisa mungkin kita juga ikut, ya. Tidak ada yang lebih capek. Menjadi suami capek, betul. Menjadi istri capek, sama, gitu, betul juga. Dan tidak ada yang jauh lebih hebat, kayak gitu. Tidak ada yang jauh lebih mulia, ya. Tinggal bagaimana kita ingin menjadikan semuanya itu sebagai sarana solusi kita atau tidak, kayak gitu ya. Tapi kalau kita sudah menganggap saya atau aku yang sudah si paling-paling, nah itu udah siap-siap konflik, gitu ya. Jadi poinnya sih di situ. Tapi gimana? Emang pasangan saya pemalas, gitu kan? Kayak gitu. Maka itu tadi, cobalah dibawa ke mertua bikin konflik, dibawa ke orang tua nambah konflik. Ya bawa aja ke pengajian, kayak gitu kan. Kalau dengarnya di sini kan lebih enak juga. Kan nggak berasa diomelin, gitu. Curhat, hati-hati masalah rumah tangga curhat sama orang tua ya. Karena orang tua kita tidak pernah netral, kayak gitu. Apalagi kitanya juga seringkali cuma bawa kabar buruk, giliran kabar baiknya nggak diceritain, ya nggak? Giliran suami galak ke istri, istri cerita meraung-raung. Tapi giliran suaminya baik, dia nggak diem aja. Sehingga wajar kalau orang tuanya nganggapnya masalah mulu di rumah, gitu. Jadi kayak membenci. Begitupun sama, gitu bang. Si suaminya juga kayak gitu. Seringkali konflik, mertua benci sama menantu, karena yang sering diaduin hal yang negatifnya aja. Gitu, istriku gini mah, istriku belum bisa masak. Emang berapa lama sih orang nggak bisa masak? Ya nggak? Kayak gitu. Nggak mungkin seumur hidup nggak bisa masak. Apalagi kalau tiap hari bisa masak. Tapi kan kita suka jarang gitu kan, cerita atau mengkonfirmasi gitu kan. Sekarang istri udah bisa masak mah, masak air, cakep. Sama jadi. Kayak gitu ya. Nah jadi hal-hal semacam itu. Ada situasi ketika misalkan istri memberikan servis, suaminya juga balik memberikan servis, gitu kan ya. Jadi kalau setiap hari istrinya yang menyediakan makanan atau minuman, maka mungkin hari yang berbeda seperti itu juga sama, gitu. Jadi hal-hal semacam itu. Terus memang kalaupun sudah punya anak, usahakan tetap memiliki waktu untuk berdua, gitu ya. Usahakan dalam 6 bulan atau 1 tahun gitu kan, sekali-kali titipin, kalau anak sudah bisa dititipkan gitu ya, titipkan kepada orang terdekat, berikan mereka juga fasilitas ya, kasih uang yang pantas. Dan suami istri pergi berdua, kayak gitu. Itu juga sama, itu juga sunnah juga gitu bang untuk dilakukan. Ya itu tadi kayak juga bilang, dalam proses menjaga mentalitas pasangan, tidak selalu bepergian itu harus sama-sama. Malah yang terjadi, juga sering dapat curhat. Saya mah nggak mau bepergian piknik kemana-mana. Kenapa?
capeknya lebih gitu kan. Nanti di mobil ngurusin anak yang hiperaktif. Terus datang ke tempat wisata mereka malah lari sana sini. Capek katanya. Belum lagi nanti pas udah lapar boro-boro pengen makan gitu kan. Jadi yang ada malah tidak bisa pergi. Nah itu tadi. Sementara kita harus bisa menjaga kesehatan mentalitas pasangan kita, baik si istri ataupun si suami. Maka dalam situasi tertentu, terutama juga yang datang Kak juga gitu ya, kalau si suami istri itu sudah mulai agak gimana, renggang. Kadang hal pertama yang kita kasih itu adalah cobalah pergi dulu berdua kayak gitu. Anak gimana? Titipkan dulu bareng 2 hari. Kalau nanti nggak betah, ya wajar kalau anak nggak betah mah. Sampai kapan juga mereka nggak akan betah tinggal sama orang lain, ya nggak? Tapi ini masalahnya sudah sangat serius kayak gitu. Tapi ya jangan tiap hari juga dititipin, ya nggak? Kayak gitu. Oh iya aja pengen ngasih tahu teman-teman ya. Menitipkan anak kepada orang tua itu adalah sebuah bentuk kedurhakaan. Sebaiknya jangan dilakukan. Orang tua kita bukan pembantu. Kayak gitu. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah memberikan hadiah. Gitu. Tapi itu tadi kalau nitipin ke orang tuanya cuma sebentar-sebentar nggak apa-apa. Orang tua juga senang banget ketemu sama cucu, tapi jangan setiap hari. Kalau setiap hari itu sudah memperbudak namanya. Gitu ya. Pembantu aja kita bayar, masa orang tua kita perlakukan demikian. Kayak gitu ya. Jangan-jangan dari situ hidup kita jadi tidak barokah gitu kan misalnya. Nah, jadi hadiah sebenarnya justru yang paling sering harus kita perhatikan adalah hadiah-hadiah kecil, perhatian-perhatian kecil kepada pasangan kita, tidak harus yang besar-besar. Kayak gitu. Tapi istri saya matre kayak gitu ya. Tergantung. Perempuan pada dasarnya semuanya matre. Tapi bagaimana seorang suami mampu mengantarkan keimanan untuk bisa mengubah cara berpikir materialistisnya itu menjadi sebuah nilai kesabaran. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang cara bertahan perempuan seperti itu. Kayak gitu. Basicnya kayak gitu Bang. Diberikan kecemasan ketika uang belanja habis. Diberikan kecemasan ketika uang perbekalan di dapur sudah tinggal sedikit. Karena mereka memikirkan banyak hal dan memang seperti itulah cara berpikir seorang perempuan, kayak gitu. Itu kan ya. Maka sebagai seorang laki-laki di sini kita harus bisa mengambil hikmah, gitu. Tetapi itu tadi mungkin kalau perasaan itu dipelihara dengan cara yang tidak tepat, materainya itu menjadi penyakit, kayak gitu kan ya. Tetapi kalau kemudian itu diarahkan dengan keimanan dan ketakwaan, itu menjadi hal yang positif. Karena dengan cara itulah kemudian dia mampu mengatur semua kebutuhan suami dan anaknya. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Kayak gitu. Memang basicnya tuh demikian. Kayak gitu. Termasuk halnya seperti basicnya laki-laki itu cuek. Kayak gitu. Karena laki-laki emang dihadapkan pada sebuah permasalahan yang itu besar. Kalau laki-laki terlalu baper gitu kan, rumah tangga nggak akan beres. Gitu. Nanti banyakkan cowok yang curhat gitu kan. Gitu ya. Kerjaan gak akan beres gitu kan. Itulah kenapa memang laki-laki harus cuek, perempuan harus seperti itu. Memang sudah punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu kan ya. Tapi kalau orang bisa dengan bijak mengambil sudut pandang positif dari setiap hal, maka sebenarnya justru semua hal tersebut menjadi solusi. Tapi kalau kita selalu mengambil sudut pandang masalah dari hal-hal tersebut, ya masalah tersebut akan menjadi musibah. Kayak gitu. Nah itu tadi ya. Ya makanya sini para istri juga harus paham gitu. Suami saya cuek. Semua laki-laki begitu. Kita mau jawab gimana lagi ya? Kayak gitu. Tapi itu tadi cueknya itu. Nah itulah kenapa pentingnya seorang suami buat paham juga yang seperti ini, kajian-kajian parenting gitu kan ya. Terus nanti kan parenting itu ada banyak Bang. Parenting itu ada fathering gitu kan ya. Ada keayahan, ada mothering, ada tentang keibuan, ada gathering yang sifatnya bareng-bareng. Kayak gitu. Kalau parenting itu kan tentang bagaimana menjadi parent kan, menjadi orang tua. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak hal. Tapi yang sering kali juga ya gitu, karena laki-laki cueknya luar biasa, terus sering kali takut kalau ikut kajian seperti ini, pas pulang takut sama istrinya langsung dituntut, denger gitu ya. Kata ustadznya tadi kayak gini, kayak gitu. Nah, tapi istri yang bijak insya Allah tidak begitu ya.
kita belajarnya sama-sama kayak gitu. Ini kan teori secara ideal, dalam pelaksanaannya harus pelan-pelan gitu ya. Ingat bahwa segala sesuatu yang terburu-buru datangnya dari setan, bukan datangnya dari ilmu. Karena ilmu mah selalu bertahap kayak gitu. Berarti kalau kita sudah mulai memburu-buru, kita lagi kerasukan. Kayak gitu. Itu dipakai sama suaminya nanti, Bang. Oh, ingat kata Ustaz tadi katanya. Kamu lagi kerasukan katanya. Rupiah. Nah itu tadi ya, pelan-pelan insya Allah. Sebenarnya kalau kita rutin, nanti dengan sendirinya kita akan berubah bertahap, gitu ya. Karena kita kesombongan kita, kebodohan kita akan dikikis oleh ilmu, kayak gitu. Makanya untuk kajian-kajian seperti ini rutinkan saja, hilangkan ego kita, kayak gitu. Insya Allah. Tiba-tiba Allah mengubah kita dengan seiring waktu, gitu kan. Gitu ya. Itu saja yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini ya. Insya Allah kita buka pertanyaan. Tapi buat yang 4 akhwat yang kemarin dulu.